Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa tuh, di belakang nama saya ada BBS. Nih, BBS itu panjangannya Bachelor of Bibliology Studies, atau bahasa Ambon bilang apa? Sarjana Alkitab. Sombong. Enggak. Saya bersyukur tidak memakai STH, MTH, DTH. Karena kalau saya memakai gelar-gelar itu, berarti saya mendapatkan pendidikan yang tidak Alkitab. Ngerti maksudnya? Yang tidak Alkitabiah. Karena mereka itu tidak bersumber kepada satu sumber. Mereka tidak bersumber pada Alkitab. Melainkan juga ditambah dengan buku-buku micin. Nah, kalau pendeta Bahat dia bilang micin. Buku tafsir. Tulisan bapak-bapak. Begitu. Tapi kalau sarjana Alkitab itu memahami Alkitab dari sudut pandang Alkitab. Karena sumbernya satu. Alkitab. Firman Allah yang tertulis. Nah, tahu kan perbedaannya? Kenapa saya senang? Itu senangnya. Karena kalau saya memakai gelar itu, ya udah pasti. Saya nggak akan memahami itu. Alkitab itu seperti mereka itu. Para pendeta dari Tunggal tuh yang gelarnya berderet-deret. Mana mereka paham? Membukti. Apa kata Yesus di mana? Di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah. Nah, dengar ya perbedaan antara sarjana Alkitab dengan sarjana teologi. Ini di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, kata Yesus, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau para pendeta sarjana apa, yang punya gelar sarjana Alkitab itu, Alkitab itu saya. Kalau mereka itu sarjana teologi, itu ada dua pengertian. Baptisnya itu bebas. Baptis percik. Ada nggak dalam kitab? Nggak ada. Baptis anak, ada nggak? Nggak ada. Dulu saya pernah lihat tuh di sebuah video ya ada Romo tuh pakai pakaian merah tuh ya, jubahnya merah ya. Dia membaptis anak bayi ya. Dia pakai pistolan air, entah mungkin karena COVID ya situasinya. Dia pakai pistolan air gitu. Aduh, maknanya apa? Dan ini nih, gereja-gereja ini tertunggal gitu. Ini begitu banyak dikomplain nih, kan sekarang kan orang-orang tuh jemaatnya udah pada pinter ya baca-baca Alkitab tuh. Karena kan Alkitab kan ada di HP ya. Mereka tuh, begitu dikomplain, mereka sekarang itu berganti lagi. Mereka masukin ya, yang mau dibaptis masukin di kolam. Tapi yang anehnya apa? Dia pakai gayung. Dalam nama Bapa, satu. Dalam nama Anak, dua. Dalam nama Roh Kudus, tiga. Apa maknanya? Jangan main-main dengan baptisan. Baptisannya yang salah, namamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Jangan main. Nah, jangan sembarangan begitu.
Karena baptisan itu, yaitu sebuah kiasan ya, mati. Nah, ini kalau orang mati, nggak mungkin orang mati berdiri, mati tentang nih, tenggelam, ya, mati bersama Yesus. Lalu jangan lupa cepat-cepat diangkat, bangkit, bersama Yesus. Itu maknanya. Nah kalau pakai gayung, apalagi yang pakai tembak-tembakan, ini tertunggal. Saya kadang-kadang nih, aduh, suka ketawa sedih, gitu. Bodoh sekali gitu. Lalu perhatikan lagi nih. Ya tapi kan itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Enak aja. Saya mau tanya. Katanya orang Kristen Allahnya punya nama pribadi. Siapa namanya Allah orang Kristen? Bapak. Oh bukan. Anak nama Allahnya orang Kristen. Oh bukan juga. Lalu siapa? Roh Kudus. Oh enggak. Ya siapa? Siapa? Katakan siapa? Yesus. Nah, itu nama pribadinya. Nama pribadi Allah, Yesus. Bukannya Bapa, Anak, Roh Kudus, bukan. Waktu Yesus mengajarkan itu bukan berarti harus diulang-ulang. Bapa dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak. Nah, kita lihat dalam nama siapa? Bapa. Nah, Bapa itu namanya siapa? Nih, saya catat. Yohanes 17 ayat 11. Enak aja. Kalau sembarangan. Ini mana ya? Saya baca di Yohanes. Kok saya apa ayatnya? Cuma kata-katanya harus sesuai Alkitab. Jangan sembarangan. Nih. Oh ya nih. Yohanes 17 ayat 11 ya. Sorry. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, ya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, siapa namanya? Yesus. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Loh, kita satu. Bukan kita jamak. Tuh, sarjana Alkitab tuh begitu. Mudeng. Nah, kalau sarjana teologi itu nggak mudeng. Nah, sekarang siapa nama anak? Iya kan? Kita lihat lagi di Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus. Nah, satu lagi. Di namanya Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Nah, Roh Kudus punya nama. Nih, lihat nih. Jadi, nama Allah itu bukan Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus itu punya nama ya, di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, nah jelaskan, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Diutus dalam namaku, nama siapa? Yesus. Nama Allah itu Yesus, bukan nama Allah itu Bapa, nama Allah itu Anak, nama Allah itu Roh Kudus, bukan, nama Allah itu Yesus. Nama Bapa Yesus di Yohanes 17 ayat 11, nama Anak itu Yesus di Lukas 1 ayat 31, nama Roh Kudus itu Yesus di Yohanes 14 ayat 26. Lalu kita lihat, jelas kan? Yesus kan? Nah, kita lihat. Kesimpulannya bahwa nama Allah itu Yesus. Nah, itu sarjana Alkitab tuh begitu, mudeng. Nah, sekarang kita lihat nih di apakah nama siapa yang berkuasa? Nama Bapa apa nama Yesus? Nih di Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oh iya Pak, saya kan apal ini. Apa tapi kok
Nggak percaya? Kalau apa percaya dong? Hanya nama Yesus. Nama Allah itu udah dibuktikan bukannya Bapa. Yesus. Iya kan? Nama Allah bukannya anak. Yesus. Nama Roh Kudus bukannya, nama Allah bukan Roh Kudus, tetapi Yesus. Sewot saya tuh. Aduh. Nih, banyak yang udah saya catat nih. Allah satu, tiga, Bapak, Anak, Roh Kudus. Allah itu satu. Masih nggak percaya kalau Allah itu satu. Nih, saya bacakan lagi ya. Roma 3 ayat 30. Ya, saya bacakan. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Tuh, satu Allah. Tunggu dulu. Pakai kacamata. Oh gini, kayak gini ya. Ikut yang situ, si anaknya sendiri itu. Nih, nggak percaya? Mau saya tambah? Nih saya tambah. Roma 16 ayat 27. Bagi dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satu. Kurang. Oke, tunggu dulu. Saya miringin dulu. Tambah miring dulu dong. 1 Korintus 12 ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Satu. Allah adalah satu. Di Korintus 17. Satu. Di Galatia 3 ayat 20. Mau tambah? Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kurang lagi. Cari sendiri. Banyak tuh ayatnya yang mengatakan bahwa Allah satu. Bukan Allah satu kesatuan lah apalah. Enggak. Tunggu dulu saya buka. Bukan. Allah itu satu. Nah itu perbedaan antara sarjana Alkitab dengan sarjana teologi. Sarjana Alkitab mudeng. Pasti memahami Alkitab. Kenapa? Sumber satu-satunya itu ya yang dipahami adalah Alkitab. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Nggak ada yang lain. Nah. Allah itu satu. Siapa satu? Siapa Allah itu? Hanya Yesus. Itu kata Alkitab, hanya Yesus. Nggak ada yang lain. Enak aja. Allah tiga. Fitnah. Itu namanya fitnah. Kalau kata orang dunia, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Orang difitnah. Oh ini lebih lagi. Allah difitnah. Allah tiga. Namanya Yesus. Namanya Bapak. Ngotot lagi. 2000 tahun masih ngotot. Lihat. Perhatikan di Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Tuh, Alfa Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Siapa? Yesus. Ini kan. Wahyu 1 ayat 18. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Tuh, Alfa Omega, awal akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati. Tuh, mati ya. Namun lihatlah, aku hidup. Aku hidup siapa? Yesus. Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Apa itu Bapak? Enggak.
Nih, Wahyu 21 ayat 67. Saya baca cepat karena banyak nih. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Kurang, tambah lagi. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Ini ayat favorit saya nih. Ini jelas Yesus katakan lu. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jelas dikatakan aku Yesus. Udahlah. Dah. Tuh yang membedakan antara sarjana Alkitab dan sarjana teologi. Sarjana Alkitab mengkhususkan memahami Alkitab dari sudut pandang Alkitab, tidak dengan dari sudut pandang buku-buku ini sampah. Itu terbukti kan? Amin. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa menilai, walaupun saya menyampaikannya kadang-kadang dengan cara yang guyon, yang gimana ya. Tapi inilah cara-cara yang bisa Bapak Ibu terima. Mau salah dengan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi. Untuk selamat tuh nggak diperlukan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi, nggak perlu. Cukup Bapak Ibu mengerti. Ya kan? Nah, dengan penuh kasih saya katakan, baca Alkitab. Sembah Yesus satu-satunya Tuhan Allah. Jangan sembah yang lain. Amin. Shalom.